Udah direkam nih, Pon. Oh, udah. Udah. Begitu ya. Iya. Ngasih taunya gitu. Udah Kalau udah direkam. mulai. Udah dimulai. Nggak ada ini, apa? Hah? Hah? Selamat datang nggak ada. Agak ada, Pon. Oh, Ini nggak. gue bingung dah. Tapi kan teman-teman juga tahu lah gue lagi bareng Popon Kerop asal. Akhirnya jadi bintang tamu sejarah Bitkomika. Aslinya tuh lo harusnya aturan bintang gua- tamu kedua. Bintang tamu kedua setelah Yono. Iya. Yono kan pertama. Bonar. Kalau Oh, jadi Bonar yang setelah pertama. Bonar, Yono waktu itu nggak bisa. Setelah Bonar harusnya. Malah jadi yang ke-47. Jauh bener ya? Gua tahu nggak lo, Ban? Waktu gue datang ke sini, ini kita lagi di kontrakannya Trimantra. Iya. Gue tuh pas anjing Jangan bilang kontrakan dong. apa? Di mapnya aja ada namanya. Apa? Bengkel Seni Trimantra. Bengkel Seni Trimantra. Dor. Bengkel Seni. Ngeri. Bengkel Seni Trimantra. Ngeri. Lagi di bengkel seninya Trimantra. Ini kita minjem alat Trimantra ya, teman-teman. Di Trimantra tuh kameranya udah kamera mahal, lampunya lampu mahal. Bener. Mereka tuh bertiga kaya raya lah. Kaya raya. Jadi gue konten sama Popon nih. Gue tuh udah kebayang nih kalau konten sama lo, ada orang komentar tuh udah kebayang. Gitu. Pasti komentarnya, oh ini 2 juara suci yang lo sukses gitu. Ada masih ada. Ada tuh orang komentar kayak tai gitu masih ada tuh. Tinggal kita ya. Iya. Ada ngejarnya ini. ada komentar kayak gitu tuh. Tapi ntar lah itu kita omongin Aku kalau udah bilang itu gue udah lebih rendah lagi lah daripada lu yo. Oh ya. Biar kata sama-sama mungkin belum sukses tapi lu punya mobil deh kan. Lu kan ada ya, juga. tapi bukan dari suci. Gue satu-satunya juara suci yang gak dapet mobil. Iya. Tapi kan lu walaupun nggak dapet mobil tapi nyokap lu umroh kan. Iya bener. Iyalah. Nyokap gue sakit gula, beda jauh. Tapi Pon ya, itu nanti mungkin nanti ada di kontennya Popon ya. Iya. Cerita-cerita tentang itulah apa masa depan komedi. Ini kan sejarah beat tuh. Gue tuh jujur beat lu tuh sebenarnya banyak Pon yang memorable beat gitu. Sejarah beat itu kan dibikin gara-gara kita punya memorable beat teman-teman kita gitu. Anjing nih orang kok kepikiran nyampe sini gitu, nulis tuh. Tapi setelah kesini-sini tuh dari mulai catatan gue tuh awalnya tuh catatan gue tuh yang awalnya mau bikin lo jadi episode 2 adalah spesial lo yang pertama Open minded tuh ada tuh yang beat tentang LGBT. Itu gue bilang tuh anjir dari semua beat lo yang pernah gue dengerin itu top of mind gue lah yang nempel lah awalnya nempel yang mana itu? Yang LGBT di apa yang lo bilang kalau homo apa namanya? Kalau homo harus apa gitu. Gue lupa dah ada catatan di buku gua. Kalau homo harus. Ya pokoknya ini lo tentang lo kayak lo menolak apa lebih baik apa ketimbang homo ada tuh di spesial yang pertama dah. Ada tuh ya. Cuma gue lupa detail beatnya. Sebelum ada beat dokter tuh Pon. Oke. Beat dok anjing Popon naik level udah nyampe sini gitu maksud gua tuh sampai anjing di kepala gua satu-satunya pendekar di stand up Indo lu doang Pon. Gua julukin lu pendekar aja di stand up Indo. Beat dokter ya itu yang sebutannya jadi beat dokter ya. Padahal gua nyebutnya beat rokok loh. Saking itu beat bayangin aja gua kalau lu masuk ke Instagram Popon beat itu maksudnya dari jumlah like sama jumlah komentarnya beda 1000 anjing lebih banyak kan komentar 1000 ketimbang jumlah likes-nya anjing. Banyak banget ya. Banyak banget. Iya kan? Sampai 3000 komen orang ya kan. Beat itu ngebuat dokter-dokter jadi punya konten ya kan? Iya kan? Ngasih engagement lah buat dokter-dokter kan konten. Ada jadinya sih engagement buat dokter-dokter. Itu tuh kalau nggak salah beatnya adalah tentang lo tuh perokok. Iya. Gue juga ini kalau salah benerin lo tuh perokok gitu. Jadi makanya lo tuh nggak suka ngerokok dilarang-larang. Intinya gitu kan. Lo nggak suka ngerokok dilarang-larang. Apalagi kalau lo udah sakit terus berobat di dokter. Dokter pasti pertanyaannya gitu kan.
Sakit apa mas? Batuk, ini, pilek. Masnya ngerokok nggak? Oh, rokok tuh. Masih rokok penyebabnya. Terus masnya apa? Kakinya sakit. Oh, rokok tuh. Lagi ngerokok jalan kesandung batu, jatuh. Jadi kakinya kesleo gini. Jadi semuanya rokok gitu. Makanya di beat itu lo intinya pada dasarnya di beat itu lo bilang selanjutnya adalah makanya kalau gue rokok nih, misalnya sakit paru-paru gara-gara rokok, gue datang ke dokter nih. Terus dokter nanya, mas ngerokok? Enggak. Tapi paru-parunya putih, makan dulu gitu. Kurang lebih gitu lah. Iya. Kurang lebih gitu. Iya. Itu sebenarnya beat itu kurang lebih gitu kan beatnya ya. Kalau itu teman-teman bisa lihat cuplikannya di Instagram Popon lah. Itu tuh beat itu ditulis tahun kapan teman? Itu tahun 2024 berarti baru beat, pas mau bener-bener beat baru yang disiapin buat full body. Full body kan? Iya, karena memang kan gue yang itu kan yang so trilogi lah ya, bikin trilogi dari Popon Minded, keduanya full body kan, mind body, yang nanti yang ketiganya soul. Oke. Jadi kayak mind body and soul gitu. Nah, emang di full body ini adalah salah satu bahasan yang emang nggak pernah gue bahas sebelumnya gitu ya. Gue jarang di stand up lo. Di stand up gitu dari awal ngomongin gendut-gendut aja gue tuh jarang gitu. Materi gue gendut gitu. Jarang gitu. Memang ini salah satu materi yang gue baru banget bikin dan baru banget gue bahas lah istilahnya tentang yang berhubungan dengan tubuh, penyakit dan lain-lain itu. Jadi emang ini baru buat bikin sebelum show-nya gitu. Nah, berarti beneran baru. Tapi berarti proses kreatifnya itu berapa lama tuh si beat rokok itu? Beat rokoknya proses kreatifnya ya 2 bulan 3 bulan lah sebelum show tuh gue nulis kan ngumpulin sebelumnya gue ngematain dulu tuh di full body gue bahas apa nih gue kalau gue belajar dari show yang gue pertama kan gue ada tuh istilahnya tapi cakupan bahasa misalnya LGBT, feminis, lingkungan, gue ada gitu-gitunya nah. Jadi ada beberapa part yang dibahas. Ada ininya lah perencanaannya gitu. Nah, di full body ini gue ngerencanain gitu, gue ngomong soal penyakit gue, tubuh gue, sama tubuh orang lain. Oh itu tuh garis besar premisnya. Ya. Nah, pertanyaan gue berhayal apa sih? Itu kan sebetulnya kayaknya beatnya ya. Kalau beda beatnya itu kan sebetulnya kayak ada perokok ngedumel nih. Iya kan? Ini kan sebenarnya beatnya kan ada perokok ngedumel ketika lo sakit datang ke dokter. Terus dokternya bilang, rokok nih penyebabnya. Itu kan intinya kan itu kan. Jadi kalau dasarnya idenya tuh sebenarnya dari ada beat lainnya yang di dalam show itu yang gue ngomongin soal gue berobat ngorok karena penyakit ngorok. Istilahnya belum diperiksa apa-apa langsung dibilang ini mah gara-gara gendut gitu. Oh jadi udah judging di awal. Udah judging di awal. Jadi gue berobatnya kagak gue terusin karena solusinya apa? Ya diet kan gitu. Kecuali lu periksa gue soal daleman gue, misalnya perongkongan gue apa sempit lah. Ini bisa diobatin biar lebih longgar lah. Itu oke, gue terusin pengobatannya. Kalau udah dari awal ini mah gara-gara gendut, ya cuma gue minum obat berarti emang solusinya harus diet kan gitu. Bener-bener pendekar. Terus iya sih bener sih, setuju gue. Satu lagi gue ada pengalaman kuping gue sakit. Kalau menurut gue kayaknya sih gara-gara berenang karena itu momen itu gue lagi nemenin anak gue les renang, mana gue ikut nyemplung juga. Tapi dokternya nanya begini, Bapak suka korek kuping pakai cotton bud ya? Iya. Nah itu masalahnya. Maksud gue 35 tahun hidup korek kuping pakai itu, nggak pernah-pernahnya sakit. Gitu. Masa gara-gara itu, tau-tau di umur 35 tahun gue sakit gara-gara itu. Maksudnya ini nunggu pengaruhnya emang 35 tahun sekali Pak, masa gitu? Kan nggak jelas ya, maksud gue denger judge dari dokter itu gue kayak nggak terima aja gitu. Terus gara-gara korek kuping, gue 35 tahun itu kagak pernah nih gue sakit kuping gitu istilahnya. Jadi gue ngerasa ada nih dari dokter-dokter, gue nggak bilang semua dokter, tapi gue bilang oknum lah gitu. Yang memang mereksanya mungkin nggak detail atau bisa mau yang cepet aja gitu istilahnya biar cepet
selesai. Coba ini nyari kesalahannya pasien gitu jadinya. Tapi kan dasarnya itu. Makanya yang pas rokok juga gue pikir dokter sering banget nyalain rokok. Ya emang mungkin salah rokok, tapi jadi apa ya? Jadi kambing hitam lah rokok tuh istilahnya atas berbagai macam penyakit gitu kalau menurut gue. Tapi kan kayak kalau konten-konten orang lain tuh kita sebutlah mungkin beberapa orang-orang yang peduli kesehatan bikin bantahan konten lo adalah lo kayaknya nyepelin kayak ilmuwan dokter. Gitu kan arahnya ke situ, Bon. Itu kadang bikin rame sebenarnya kan. Iya kan? Kayak orang udah sekolah lama-lama nih gitu. Dibantah dengan komedi yang segitu. Ya orang-orang banyak yang gini juga nyalainnya kayak lu orang ngedukasinya nggak bener. Siapa yang ngedukasi? Orang lu pengen lucu stand up. Iya, gue bukan bikin jokes ya. Gue bukan bikin seminar. Kadang-kadang itu tuh yang kadang-kadang yang orang kenapa komedi harus mengedukasi gitu maksud gue kan. Selama ada titik tawanya menurut gue itu saja sih. Cuman memang kadang yang menentukan dia layak tayang atau enggak ya kita masing-masing nih. Cuman lo di saat itu melihat kayaknya layak tayang dah. Sama kalau gue pikir kan, mungkin emang ini dasarnya emang orang kita kalau istilahnya nonton potongan udah langsung heboh aja. Iya gitu. Benar. Nonton full mungkin bisa nangkep maksud gue apa. Gitu. Makanya tuh buat teman-teman yang nggak tahu ya, lu bisa langsung tonton ya. Sekarang di mana tuh? Masih di link yang ada di bio Instagram, bio Twitter, langsung aja diklik tuh nanti bisa dibeli tuh. Iya, minimal itu lo tahu dah. Jadi keseluruhan kita gimana? Keseluruhan bitnya ada gimana? Bener. Kadang-kadang tuh gampang banget itulah. Itu apa tuh? Efek-efek penonton suka gratisan tuh kayak gitu tuh. Nggak tahu. Jok segitu dia bisa nyimpulin spesial orang 1,5 jam anjing gara-gara bit sepotong gitu. Udah gitu jajingnya anjing nggak lucu lu. Enggak ada yang ketawa bangsat, ya kan ada yang ketawa. Kita stand up ada yang ketawa masih dibilang nggak lucu bangsat itu loh maksud gua. Orang-orang maksudnya kalau nyalahin nyerang beatnya tuh ya oke lah, tapi kalau sampai yang nyerang gini kok bisa sih orang-orang yang di sana itu pada ketawa, lah kocok. Gua sampai yang gua bikin video gini aja, Mas, saya jujur aja yang ketawa saya bayar, gua bilang. Per ketawa goceng gua gitu. Aku ngalahin orang ketawa kenapa? Tapi bener, Pon, gua tuh kalau ngikutin lo di Twitter atau di mana gitu, lo tuh selalu punya counternya orang nyerang lo gitu. Kayak lo happy aja kayaknya lo ngeladen-ngeladenin gitu, anjir banget dah. Lo popon pendekar makanya ini dilawan semua orang. Tapi tuh memang ego lu ya pengen ngerokok di panggung gitu ya? Gue karena ngefans sama Dave Chappelle. Oh iya, emang keren sih. Betul, gue ngeliat sebagai pelaku seni yang sama kan kayaknya anjing nih, gue kayak idola kita nih. Betul, gue pengen aja gitu kayak dia nyobain lah ngerokok di panggung. Makanya gue sampai rela istilahnya nyewa venue yang harganya lumayan. Apa namanya? Cuma biar bisa ngerokok. Biayanya tuh tempatnya apa namanya? Toba Dream. Anjir, emang itu memang apa gede terus memang venue boleh ngerokok. Betul karena emang buat misalnya kayak live musik tunjukan musik jadi emang venue boleh jadi iya. Walaupun secara harga lebih mahal nggak apa-apa, udah gue bisa ngerokok gitu. Gue pengen kayak Dave Chappelle, walaupun banyak juga sebenarnya yang komentar kayak Mas Widi itu komentar ini ngerokok lu aneh sih cara ngerokok. Tetap nggak keren ya. Oh, Chappelle kan keren ya, betul, angkat kaki satu megang mic. Karena emang susah susah ngerokok di panggung tuh gak segampang itu, bener. Gua aja latihan yuk. Karena kapan lo narik, kapan lo harus ngomong, kapan lo naruh abu istilahnya tuh. Iya. Itu momen yang kalau lo nggak, namanya kan kita mana pernah ngelakuin itu gitu. Pernah stand up sambil ngerokok. Betul, jadi pasti bingung gitu. Gue bahkan ya kan gue sampai gue pikir harus latihan beat itu ngerokok itu gue udah latih di kota sebelumnya di Bandung. Di Bandung itu ada momen gue rokok gue pegang doang kagak gue isep. Jadi gue bakar terus gue pegang ngomong aja stand up gitu, buang abu kagak isep. Ternyata susah ya. Anjrit. Pas gue liat tayangan kagak gue isep. Lucu bener anjing. Gila Chappelle ngerokok ya? Gak gampang ternyata gak gampang ngerokok sambil stand up. Memang dia Chappelle idola. Chappelle. Karena emang dia mungkin udah gede kali ya namanya. Jadi istilahnya
nggak ada ketakutan ini loh yo, ketakutan yang kayak orang nunggu diem tuh penonton tuh nggak ada yang ayo nggak gitu istilahnya nggak ada yang nggak ada saking yang, besarnya nama betul, dia ya. betul, jadi santai aja ngeliat dia diem atau ngeliat dia ngerokok. Kalau kita kan istilahnya diem dikit orang panik ya. Orang atau tatapan penonton kayak kenapa nih orang lupa apa nih, apa bingung apa begitu kan gitu. Jadi kitanya juga takut kan kayak harus terus ngomong. Dia itu bingung tuh kapan ngomong, kapan ngerokok gitu. Jadi gue tuh jadi paham gue ini apa yang lo maksud gitu, kayak kalau lihat dari cuplikan Beat Doctor itu ternyata memang egonya di situ ya kan. Memang lo mau ya udah nih salah satu turunan lo pengen ngerokok di atas panggung kayak Cepet, salah satunya masuk lah tuh Beat Doctor itu. Masuk. Jadi emang gue kan di bagian penyakit, gue ngomong yang gue di bagian kolom penyakit tuh salah satu ngomongnya saya kemungkinan lah gitu, kemungkinan gula karena gue punya turunan. Kemungkinan paru-paru jantung karena gue ngerokok. Gue di situ gue ceritain dah, gue ngerokok gimana, gue bahkan ada beat yang gue bilang gue pengen ngerokok sampai mati gitu. Iya ada di full body tuh. Lu harus nonton sih, lu beli DVD-nya tuh. Jadi situ kumpulan lah ngerokok, beat rokok sampai yang itu tentang gue kademen dilarang-larang gitu. Yang orang-orang nggak tahu adalah gara-gara gue beat itu mikirnya adalah gue ngerokok samping anak gue, samping bini gue. Kayak orang nggak punya otak ya? Betul, orang-orang otak. Dia yang nggak tahu aja kalau gue boleh ngerokok kalau keluar rumah doang. Sama dong kita. Maksud gue, orang sotoy banget cuma gara-gara gue ngomong gitu, bawaannya gue kayak tiap ada anak kecil gue ngerokok, samping anak kecil gue embus-embusin asapnya. Kan kita nggak gitu juga. Gue malah di beat itu juga dicerita soal rokok, gue juga cerita tentang gue di peraturan bini gue tuh habis ngerokok harus mandi ganti baju sama iya kagak boleh kagak ini orang-orang tuh mikirnya gitu. Terus juga kayak mikir langsung karena gue beat rokok nih orang sehari 3 bungkus nih gitu langsung lebay. Terus sehari sebungkus juga kagak. Kalau kagak keluar kagak ngerokok gue seharian istilahnya gitu. Di rumah mana berani kita ngerokok juga. Oh bentar lagi mati ini bentar lagi. Tuhan kali lu. Makanya gue ya elah. Gue malah mikir kayak kalau emang rokok menyebabkan sakit gak usah pakai disumpahin kali. Kalau sampai disumpahin emang jangan-jangan aman nih. Tapi memang gue dulu punya kepala cabang namanya Pak Sugeng, udah almarhum juga, tapi dia bilang gini kan, rokok gitu. Dia bahkan di kerja itu di bank itu kalau udah tutup bank itu dia ngerokok dalam kantor gitu. Terus gue ngerokok, kuat banget sih Pak ngerokok, nggak ada niatan berhenti apa kan gue ngomong gitu kan. Terus dia jawab gini, gak sebanding sama gue dipukulin bokap gue atau ketahuan kata dia gitu. Anjing gak sebanding, ngapain gue berhenti? Gue tahu perjuangan berat banget nih, boleh ngerokok anjing. Ya karena emang buat gue ngerokok emang gue sebenarnya gue ngerokok nggak dari kecil banget gitu. Gue awal ngerokok tuh dari SMA lah gitu. Lulus SMA lah baru mulai ngerokoknya gitu. Tapi emang buat gue ngerokok tuh stres liris ya. Betul yo. Jadi gue melancarkan otak untuk ngomong. Bener. Gue bahkan orang bilang itu lo alasan aja itu karena emang lo udah kecanduan nikotin. Enggak, gue kalau ada momen nih kayak gue pulang kampung gitu karena kan gue di keluarga bini gue tuh taunya gue kagak ngerokok yo. Jadi gue kalau pulang kampung kagak ngerokok gue yo. Bisa berminggu-minggu berbulan-bulan pernah gue. Dan nggak apa-apa. Nggak yang orang kayak kayak orang kecanduan narkoba gitu. Santai aja gue kalau kata bilang berhenti mah mungkin bisa, cuma gue nggak mau. Itu doang akarnya itu doang ya. Iya, karena emang kalau lagi ngerokok tuh gue rasanya bisa santai, bisa tenang lah, istilahnya tersendiri. Iya. Itu loh pon gue anjing itu beat itu tuh kayak bangke banget deh Popon nih. Kayak kadang-kadang obrolan gue namanya kalau temen lagi rame kan pasti ada obrolan komik-komik kan. Gue tuh sama Apip ngomong apa sih? Lucu banget. Gue juga denger selentingan doang aja nih dari. Gue kan abis beat rokok tuh naik ketemu Nope di Surabaya, audisi ngejuri audisi Jembret. Si Nope
terima kasih Bang Popo, terima kasih karena dia lagi rame diserang. Iya. Adalah itulah. Iya, sama sana. Jadi gara-gara gua rame, harusnya berubah gitu kata dia sih. Kata, kamu menyelamatkanku Mas Popo. Lebay. Ya gua mana tahu istilahnya sampai lagi diserang gua. Oh gua harus gua alihkan. Enggak, itu emang gua mau promo digital download aja kan. Gitu. Apip lucu banget, Apip. Ngobrol sama Apip. Popon lu kocak Popon mendekar Popon. Gua mau bikin materi tentang Popon bisa. Popon, dokter dilawan, dokter. Dokter yang suka nyembuhin orang sakit dilawan Popon. Gua anjing gue Popon naik level stand up-nya anjing lucu Apip. Kagak dilawan juga. Dokter dilawan sama dia. Dokter lu. Ya Allah, dokter dia. Anjing ditekan banget. Tapi memang anjing. Habib anjing banget. Habib Bang. Ya itulah tadi itu beat itu memorable banget ya maksud gue. Buat lu tuh, buat gua. Itu mah karena ininya aja ya. Enggak, tapi bukan memorable. Secara penulisannya mah biasa aja gitu. Enggak. What if. Ya. Tapi enggak, maksudnya memorable dalam artian ini. Bener gue setuju sama Apis sih. Ada di level yang lu ngomongin ini gitu. Levelnya naik gitu. Kalau gue kan masih ngomongin ya keluarga lah apa gitu. Spesial juga masih ngomongin itu tentang gimana. Kalau kemarin gue tanggung jawab kan tentang ngomongin tanggung jawab full satu jam setengah gitu. Nah lu tuh udah tarikannya udah jauh sampai di level ngomongin profesi orang gitu. Itu jadi kayaknya anjing nempel nih gue. Tapi ya, itu mungkin gue orang salah, mungkin kalau dibilang salahnya ya itu salahnya menyerang profesi. Tapi maksud gue gini kan, kalau misalnya kita tarik dasarnya, ya di setiap profesi pasti ada oknum-oknumnya lah. Apapun profesinya pasti ada oknumnya. Betul, dan nggak bisa dipungkiri di profesi yang itu juga ada juga oknum-oknumnya gitu. Yang maksud gue melakukan pekerjaannya mungkin tidak dengan hati yang penuh gitu ya. Iya bisa jadi namanya oknum kan. Namanya oknum apalagi yang kayak istilahnya zaman-zaman dulu berobat BPJS gitu ya kan. Males ngelayanin BPJS atau apa gitu-gitu itu kan ada aja yang begitu. Iya nama pada dasarnya sama manusia ya kan. Pasti punya lah. Ini sampai sifat-sifat yang jelek kan. Yang gue senggol kan part itunya istilahnya kalau tapi generalisir orang nangkepnya nggak nyampe situ ternyata. Betul. Kalau misalnya mau dianggap sebagai misalnya mencari kebenaran itu kan ada aja kalau bisa gue mau cari kebenaran dari beat gue mah bisa-bisa aja gitu. Tinggal yang disenggol mau gak bebenah kan gitu istilahnya. Iya. Kalau kita ngomongin kritik ya gitu. Iya. Tapi memang dasarnya sih gak ada. Kagak ada gue niatin bener ke kritik-kritik profesi. Gak ada. Awalnya gak ada cuma ini pengen ngerokok, kagak pengen dilarang-larang gitu doang. Makanya gue pikir gue udah milih beat yang paling aman yo. Iya. Untuk kan ke dalam nih, istilahnya ke dalam diri sendiri. Bener. Yang gue pengen apa, dilarang gue gak demen. Ya gue istilahnya. Iya benar, setuju gue. Karena ya mungkin outputnya karena dilarang-larang gue pengen nih kalau misalnya nanti amit-amit gue sakit gue kerjain balik gitu kan gitu dasarnya beatnya mah gitu. Iya sesederhana itu benar ya secara ini ya secara berhayalnya waktu nulis beat sesederhana itu. Berhayal orang gue iseng gitu kalau misalnya ini gue bilang aja enggak saya nggak ngerokok saya anti merokok terus kenapa putih-putih gak tahu deh gue bilang gitu kan. Lu kan dokter kan lu dokternya terus orang-orang komen ya dokter pasti tahu lah nggak mungkin bisa dibohongin. Ya iya pasti masa iya bisa dibohongin sama gua. Kenapa jokes jadi dibedah ya kan? Itu kan di punchline-nya. Gue juga nggak berpikiran itu bisa kejadian di dunia nyata yo. Istilahnya sepengen-pengennya gue gitu ya. Enggak kalau kita sakit juga kita pasti jujur kok ya. Namanya kita pengen sembuh ya kan. Betul. Ini kan lagi-lagi ini jokes ya kan gitu. Jangan dibedah apa jokes ya kan. Orang-orang komen ini gua kalau sakit gerak ini ke dokter. Ya iya mau kemana lagi? Iya. Memang itu solusinya kan. Iya. Cuman ini dari format jokes itu doang bedanya. Goblok semua orang ini. Sama ini Pon di lu tuh komunitas dari stand up di tahun berapa ya? Awal-awal ya? Enggak, gue 2013 akhir itu baru nyobain stand up. Ya.
masuk komunitasnya paling yang di Kaskus itu tuh 2014 lu baru. Oh iya. Berarti lah aktif dari 2014 lah ya. Iya. Sampai hari ini. Ada nggak Pon dari semua lu pernah nulis beat lah ya sampai After Suci lah segala macam. Ada beat favorit lo nggak? Satu aja. Beat yang paling lu suka banget. Wah, aja gue nggak nyiapin lagi nih. Nggak apa-apa juga. Beat yang paling gue suka ya. Ya kan nggak yang seingat lo aja ini gue suka banget beat ini gitu. Ada nggak beat apa yang paling lo suka dari semua beat yang pernah lo tulis? Dari semua beat yang paling gue, ya salah satu aja. Mungkin banyak kan favorit lo. Ya mungkin LGBT sih, beat LGBT itu. Yang bagian yang mana tuh? Bagian yang mana? LGBT kan luas, beat lu panjang banget LGBT. Gue sempet nulis tuh kata per kata tuh. Gue mungkin yang bagian ini lah, pesta gay lah, itu gue demen lah sama beat. Iya itu beatnya gimana? Potongan beatnya yang pesta gay itu? Yang ada fitness di Gading, di Grebek, ada pesta gay, ada berapa jumlahnya ya? Oh ya pokoknya itulah 40-an ya. Ganjil jumlahnya. Ganjil. Jumlahnya ganjil 43. Gue demennya karena di endingnya gue bisa nemu kayak konklusi yang kayak anjing kok ganjil ya. Iya. Karena kan pikiran gue kan pikiran kosong gue kan misalnya pasangan dong. Iya, namanya G harus ada pasangannya dong. Ini 43 jumlahnya. Ganjil yang satu ngapain? Jadi gue mikir kayak mungkin yang satu cupu nih gitu. Makanya kegerebek kayak gue kan kayak seneng aja nemu konklusi itu gitu. Iya juga ya. Di dalamnya juga gue what if yang kayak ini gimana kalau dia dibawa ke penjara selama 7 tahun, pesta seks terus di penjara nih. Mungkin kalau pas bebas jadi normal kali ya, bosan sama bool, gue kayak gitu. Makanya mungkin sekarang relate tuh sama yang kata isu-isu LGBT mau ditaruh di barak. Iya, Ya, itu boleh juga. Iya, sampai tahu itu biar solusi ya, kayak solusi ya. Lama-lama orang kalau iya, orang-orang kan banyak tuh jangan dong Pak, jangan di barak, nanti mereka kumpul malah begitu gitu. Iya, tapi kalau lama-lama begitu terus siapa tahu bosan. Jadi normal. Tapi kadang-kadang tuh gue kalau ngelihat gue stand up gitu, biasanya kan berangkat dari misalkan kasus apa gitu ya. Cuman gue tuh guys yang nggak pernah kepikiran sama gue adalah cara lo tarikan itu lo Pon. Kayak ada di stand up yang beat G yang dimasukin botol. Anjing banget. Anjing. Stand up face ya. Itu ada nggak di full body itu? Masuk juga beatnya itu di full body. Itu tuh kalau lo nonton full body tuh beat itu salah satu yang favorit juga tuh, gue tuh anjing banget tuh. Oh itu salah satu beat yang lo suka lah ya. Cuman tuh kalau lo nih misalkan ada dapat premis misalkan kayak pesta G itu dapat premis. Hal pertama apa sih yang lo cari gitu? Lo apa dulu nih untuk jadi beritanya udah pasti lucu dong. 43 gay digerebek. Betul. Udah pasti lucu dah tuh. Karena kan ya udah gay kegerebek lucu udah pasti. Nah, lu berhayal apa nih sampai ini jadi beat? Apa dulu turunan apa yang lu cari sampai itu jadi bentuk materi stand up itu? Tarikan what if aja gitu ya. Jadi lu bagaimana gitu. Bagaimana kayak begitu kegerebekan, berarti dia ketangkep nih, berarti dibawa nih semua ke kantor polisi atau di penjara gitu. Ini berhayal nih ya. Iya, berhayal kan secara urutannya kan gitu dong. Digerebek, ditangkap kan. Oke, gue di penjara. Nah, gue mikir gimana nih di penjara gitu, momennya gitu. Karena istilahnya kita ketemu satu aja ngeri gitu. Ini ketemu 43 nih bareng-bareng gitu. Ya kan gue bayangin aja situasinya buat materi gitu, jadi ngebayang-bayang situasi mungkin di penjara gue pada panik kali ya, penjara-penjaranya gitu. Di dalam penjara napi udah yang kepala kamar juga kicep gitu. Saya bukan kepala kamar, Oh itu turunan jadi punchline-nya. Iya, gitu. Oh baru sampai itu lu berhayal lagi sampai nemu closing-nya tuh balik lagi di 43 tadi. Iya, gara-gara ada 43 G di penjara tuh mungkin satu penjara yang normal nggak ada yang berani mandi gitu. Oh bener. Karena takut. Iya lagi. Kayak gitu kegiatan-kegiatannya atau momen-momennya, tidur juga. Oh berarti kalau digambarin gitu ya, ditangkap, bawa kantor polisi, lu bayangin ada 43 G di dalam penjara. Yang normal di penjara gimana? Gitu. Baru lu kalau orang normal, anjing ada G nih, aduh satu aja udah serem, apalagi 43
Makanya ada mungkin kemungkinan panselnya kayak dia nggak bakal mandi yang normal, takut mau mandi apa, turunannya udah berhayal ke situ ya. Iya, gitu-gitu. Oke. Nah, itu gue terus mikir kayak takutnya gimana nih kalau misalnya mereka dihukum yang tadi 7 tahun bareng-bareng, berarti dia selama itu pesta seks terus di dalam ini tusbol gitu. Ntar lama-lama bosen juga mungkin ya kayak mikir-mikir gitu aja. Keluar normal. Jadi cewek mana cewek. Bosen sama laki gitu. Jadi nanti jadi solusi nih gue kayak gitu. Anjing. Iya sih lucu sih kalau di berhayal tapi situ-situ tarikannya. Bayang-bayangin aja juga emang jatuhnya sebenarnya orang jadi kayak lu jadi ngebayangin hal yang jorok aja gitu. Iya. Kayak aneh gitu kayak. Tapi itu kayaknya yang era sebenarnya kayak itu kenapa itu bisa jadi beat dan orang ketawa kayaknya memang anjing lu semikirin itu pon gitu kan gitu kan ya. Iya kan? Pasti kan itu kan. Betul. Dan mungkin itu juga ada itu juga mungkin ada di pikiran orang-orang yang nonton. Betul. Iya juga ya. Gue mengusahakan tarikannya tuh istilahnya masuk akal gitu, atau logisnya masih masuk lah gitu. Jadi What-nya benangnya nggak putus lah istilah kalau istilah komik ya kan. Iya bisa itu kayak gitu tuh gitu-gitu. Oh, anjrot. Depan kalau dari awal nulis sampai hari ini, dari awal stand up 2014, ada nggak pun beat yang kalau lo bawain sekarang anjing ngapain sih gue punya beat ini? Beat yang bikin malu gitu ya ada. Apa ya? Apa tuh? Gue ini kali beat pertama kali ya. Apa tuh beatnya gimana tuh? Yang nyukur rambut, cerita tentang nyukur rambut. Gimana tuh beatnya? Jadi gue dari kecil sampai SMA tuh cukuran rambut gue tuh cepak mulu. Gue nyukur rambutnya di ujung gang depan rumah gue. Gitu. Tuh ada yang nyukur ibu-ibu namanya Watini. Watini tuh kalau nyukur gue udah hafal banget deh cara nyukurnya, tinggal ditempelin aja alatnya, digeser-geser sampai kelar gitu. Itu mau nyukur rambut gue sambil ngapain juga bisa tuh, sambil ngulek sambel juga bisa tuh. Malah kadang pala gue yang diulek, cabenya yang dicukur. Iya. Anjing, busuk banget beatnya ya. Tapi emang gue juga punya beat-beat busuk banyak pak. Anjing, pasti semua komik tuh punya beat-beat busuk ya kan. Tapi gue tuh seneng lah nanya ini tuh karena anjing ini tuh kan kayak proses perjalanan lu tuh beat itu untuk jadi komik gitu. Dan untuk kayak lu sama gue yang sampai saat ini profesinya stand up komedian gitu nih. Itu tuh bukti perjalanan tuh. Betul. Ternyata lu punya bisnis sampai itu. Cabai ngulek cabai juga bisa. Kadang-kadang malah kebalik. Cabai dicukur, gua diulek. Wow. Tai. Itu. Lu komik favorit tuh siapa sih, Man? Di Indonesia, Man? Indonesia ya? Indonesia, Ridwan Remin lah mungkin. Ya, Ridwan Remin favorit gue. Ada selain Ridwan Remin? Gue udah bikin sejarah beat juga. Tapi tau gue bisa bikin sejarah beat sama komik yang selain Ridwan Remin. Selain Ridwan Remin ya? Siapa ya? Favorit gue Indonesia. Apa lu sendiri favorit lu? Enggak. Iya Bang Adri gitu, Bang Adri. Adriano Colby ya, gue juga pengen sih sejarah beat sama dia. Belum. Gue salah satu beat dia yang favorit gue tuh yang muter balik mobil pernikahan tuh. Oh itu ya yang pertama ya. Yang dia boleh putar balik. Oh ternyata boleh putar balik, itu beat favorit gue sih. Kalau Adri beat mana yang favorit lu? Wah, itu gue gimana ya? Secara spesifik gue lupa. Nggak apa-apa judulnya aja. Yang mana? Ya, maksudnya, pasti tahu nih. Gue kan ada gue lumayan ngikutin dia jadi gue tahu. Gue tuh kan nonton yang terakhir tuh. Oh yang terakhir gue nggak nonton lagi anjir. Dapat gratisan dapat gratisan dari mana ya gue lupa tuh nonton tuh yang itu tuh ada beat yang aduh lucu banget ya. Aduh lupa gue yang mana. Lupa tapi yo. Ya udah nggak apa-apa lah. Tapi gue dapat kesempatan ngobrol sama Adri lah ya. Iya. Udah Dipon gini doang kontennya. Sejarah beat. Terima kasih. Iya. Tapi lo happy nggak? Happy lah. Happy ya. Gue tuh selalu happy ngomongin stand up. Gak tahu kenapa. Makanya gue bikin konten ini nih untuk rilis. Dan ngerti gue juga akan ada di konten Popon. Apa namanya, Pan? Masa depan stand up comedy. Masa depan stand up comedy. Tungguin aja teman-teman, nanti gue akan ada di konten Popon. Lo ada promo apa, Pon? Itu aja paling kalau ini dibeli digital download saya. Silakan ya, linknya ada di Instagramnya Popon Kerok. Di Twitter ada. Di Twitter ada. Thank you, dadah.